Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Damayanti dengan NIM 191134-2008, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis koresponden dan cara mengolah datanya menggunakan RStudio. Baik, langsung saja. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pengertian analisis koresponden, jenis-jenis analisis koresponden, sifat dasar analisis koresponden, tujuan analisis koresponden, bentuk umum, dan contoh dari analisis koresponden. Yang pertama ada pengertian analisis korespondensi. Analisis korespondensi adalah sebuah prosedur grafis untuk menggambarkan suatu hubungan variabel pada tabel kontingensi dui arah dalam ruang vektor berdimensi rendah. Analisis korespondensi ini digunakan untuk mereduksi dimensi variabel dan menggambarkan profil vektor baris dan vektor kolom suatu matriks data dari tabel kontingensi. Hasil dari analisis korespondensi ini mengikutkan dua dimensi terbaik untuk mempresentasikan data yang menjadi koordinat titik dan ukuran jumlah informasi yang ada dalam setiap dimensi. Biasanya dinamakan dengan inersia. Adapun jenis-jenis analisis korespondensi. Yang pertama ada analisis korespondensi sederhana, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis tabel kontingensi dengan dua klasifikasi atau dua arah. Yang kedua ada analisis korespondensi berganda, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis tabel kontingensi dengan lebih dari dua atau biasa kita sebut dengan multi arah. Selanjutnya ada sifat-sifat dasar analisis korespondensi. Yang pertama digunakan untuk data non-metrik dengan skala pengukuran nominal dan ordinal. Selanjutnya dapat digunakan untuk hubungan nonlinear. Tidak ada asumsi tentang distribusi, tidak ada model yang dihipotesiskan. Sebagai salah satu metode dalam eksplorasi data yang hasil akhirnya dapat berupa hipotesis yang perlu diuji lebih lanjut. Yang terakhir salah satu teknik struktur pengelompokan atau reduksi data. Adapun tujuan dari analisis korespondensi yaitu untuk mengetahui hubungan antara satu kategori variabel baris dengan satu kategori variabel kolom. Lalu membandingkan kemiripan dua kategori dari variabel kualitatif berdasarkan jumlah. Kemudian menyajikan setiap kategori variabel baris dan kolom dari tabel kontingensi sedemikian rupa sehingga dapat ditampilkan secara bersama-sama pada satu ruang vektor berdimensi kecil secara optimal. Selanjutnya ada bentuk umum dari analisis korespondensi. Sel yang dibentuk baris ke I dan kolom ke J mempunyai frekuensi pengamatan dengan NIJ dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Di sini ada bentuk umum tabel kontingensi beserta rumus yang telah ditentukan. Sehingga uji yang sesuai untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel kategori yang berupa tabel kontingensi adalah Pearson chi-square test, di mana uji statistikanya sebagai berikut. Dapat kita lihat sendiri rumus di mana NIJ itu merupakan jumlah pengamatan pada baris ke I dan kolom ke J, di mana NI merupakan jumlah pengamatan pada baris ke I, NJ merupakan jumlah pengamatan pada baris ke J, MIJ merupakan taksiran nilai harapan,
A merupakan banyaknya baris dan B merupakan banyaknya kolom. Nah, selanjutnya di sini ada contoh analisis korespondensi. Ini ada data jumlah sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas berdasarkan kecamatan di Kabupaten Maros tahun 2021. Nah, di sini terdapat 14 kecamatan beserta data-data yang telah disusun. Nah, selanjutnya data yang kita peroleh kemudian akan kita olah ke RStudio. Namun sebelumnya data tersebut kita pindahkan ke Microsoft Excel seperti ini. Nah, setelah di-save, maka kita beralih ke RStudio. Nah, di sini telah tersedia sintaks dari analisis korespondensi. Namun, sebelum menjalankan sintaks tersebut, kita harus menginstal terlebih dahulu sintaks yang terdapat di dalam library di menu package. Karena di sini kita telah lewati tahap penginstalan, maka langsung saja kita jalankan dengan cara mengontrol enter. Nah, di sini telah terlihat di menu konsol hasil dari sintaks yang telah dijalankan. Nah, jadi semuanya kita kontrol enter sampai ke bawah. Nanti akan muncul hasilnya ada di bagian konsol. Kita kontrol enter terus sampai ke bawah. Nah, di nomor 5 ini kalian dapat menyesuaikan data kalian tersimpan di mana. Kita kontrol enter terus. Nanti akan muncul data dari analisis koresponden yang telah kita buat tadi, yang terdapat dalam Excel. Nah, jadi telah kita kontrol enter semua, ini hasil dari sintaks analisis korespondensi. Di sini muncul pula plots dari analisis korespondensi sederhana dari hasil sintaks yang telah kita jalankan tadi. Setelah ini kita akan membuat interpretasi dari analisis korespondensi. Dari hasil olah data ke RStudio tadi, maka selanjutnya kita akan membuatkan interpretasi data analisis korespondensi. Nah, di sini terdapat sintaks yang kita gunakan tadi, di mana ketika kita menjalankan sintaks tersebut akan menghasilkan data yang ada dalam tabel ini. Nah, demikian pun dengan yang ini. Jika sintaks tadi ini dijalankan, maka akan menghasilkan data jumlah TK, jumlah SD, jumlah SMP, dan jumlah SMA. Begitupun dengan sintaks yang ini. Nah, di sini kita amati uji independensi digunakan untuk memeriksa keterkaitan hubungan antara dua variabel sehingga kita dapat menyimpulkan apakah kedua peubah tersebut saling bebas ataukah saling berkaitan. Nah, adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut. Nah, kita misalkan H0 itu tidak ada hubungan antar kedua peubah. Jadi, kedua peubah itu saling bebas. Nah, untuk H1 kita misalkan ada hubungan antar kedua peubah. Jadi, kedua peubah itu tidak saling bebas. Untuk menguji independensi yang digunakan yaitu uji Pearson's chi-square. Nah, dari Pearson chi-square test di atas kita peroleh bahwa p-value ini sama dengan alpha, maka keputusannya adalah tolak H0 sehingga dapat kita simpulkan bahwa kecamatan dan jumlah sekolah ini memiliki hubungan. Nah, selanjutnya ketika kita memasukkan sintaks ini menjalankannya, maka akan menghasilkan plots analisis korespondensi sederhana yang dapat kita peroleh beberapa informasi
yaitu kelompok kecamatan berdasarkan jumlah sekolah yang digunakan di setiap kecamatan di Kabupaten Maros. Kita perhatikan pada kuadran pertama. Nah, pada kuadran pertama ini yang termasuk ke dalam kelompoknya yaitu Kecamatan Tompok Bulu, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, dan Kecamatan Cenrana, dengan jumlah sekolah yang berpengaruh itu adalah jumlah SMP. Nah, kita perhatikan lagi pada kuadran kedua. Nah, yang termasuk pada kelompok ini yaitu Kecamatan Mandai, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Moncongloe, di mana dengan jumlah sekolah yang berpengaruh adalah jumlah SMA. Nah, sedangkan pada kuadran ketiga yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu Kecamatan Camba, Kecamatan Marusu, dan Kecamatan Malawa, dengan jumlah sekolah yang berpengaruh adalah jumlah TK. Dan yang terakhir ada pada kuadran keempat. Nah, yang termasuk pada kelompok ini yaitu Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Tanra Lili, dan Kecamatan Simbang, dengan jumlah sekolah yang berpengaruh adalah jumlah SD. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini mengenai analisis korespondensi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.